pagi Dona, lama gak ketemu. Iya. Lagi sibuk apa ini Dona? Biasa kuliah, mau skripsian juga. Loh, susah gak sih skripsi di psikologi? Ya susah sih, soalnya kan objeknya kan manusia sendiri kan, terus topiknya juga tentang masalah psikologis gitu, dan topiknya itu beda-beda. Kayak aku ambil burnout gitu kan. Burnout, apa itu burnout? Burnout itu lebih kayak stres kerja, terus misal kayak depresi gitu. Jadi yang dihadapi orang-orang yang kerja tuh kan mesti kayak ada saatnya dia capek, dia stres kayak kok kerjaan kayak gini banget sih gitu. Nah terus jadi kayak gimana mereka bisa ngadepin burnoutnya itu. Lah udah ada contohnya belum? Mungkin apakah ternyata aku sendiri pun burnout gitu loh. Iya pernah sih, aku dulu pernah kayak mikir aku rasanya burnout banget, kayak males ngapa-ngapain, aku malas ngerjain tugas, aku pengennya kayak udah rebahan aja nggak ngapa-ngapain gitu. Terus akhirnya ya aku turutin, daripada aku makin jenuh, makin capek, dan kerjaan malah berantakan semuanya. Jadi aku mutusin buat istirahat, buat nge-offin semua sosial media biar aku bisa bener-bener istirahat gitu. Oh, berarti itu kayak misalkan tiba-tiba akun orang hilang dan sebagainya, itu bisa dikatakan itu burnout ya? Iya, bisa banget. Tapi bukannya, maksudnya ini kalau kita ngomongin konteks kerja ya atau tugas dan sebagainya, nggak takut kayak ya ini kalau ini kak aku tunda-tunda besok nggak jadi lulus nih atau gimana? Iya mesti ada rasa takut ya, kita kayak ini kok nggak selesai, nanti aku nggak lulus gitu. Nah itu malah bisa jadi motivasi buat kita. Jadi kita tahu kerjaan ini belum selesai, jadi harus ngerjain. Jadi kalau misal mau capek ya udah istirahat, tapi istirahat bukan berarti berhenti gitu. Meskipun nggak tahu tuh istilahnya berapa lama ya. Iya. Coba ada yang tuh mikir gitu loh, waktu pertaruhannya adalah antara kelar dan tidak, antara kita dicap sebagai bisa menyelesaikan atau tidak. Karena pernah dilema gitu nggak sih, maksudnya si Dona kerjain masih ada ini, denger sibuk organisasi juga ya. Iya. Ya, apalagi mau organisasi juga, ada organisasi, kuliah, kerja ya. Iya, ambil part time juga. Tiga hal yang complicated loh, maksudnya semua ada porsinya sendiri-sendiri. Lah kamu ngaturnya gimana dong? Kalau aku ngaturnya dari harus atur waktu ya, aku suka bikin planner. Oh, suka bikin planner? Iya, jadi kalau bikin planner kan kita tahu hari ini ada kegiatan ini harus diselesain pada jam ini. Jadi emang kita dari sekarang juga harus terbiasa sama deadline biar nggak kedandapan gitu loh. Apakah bikin timeline itu gampang nggak sih? Maksudnya kadang tuh kita ada nih, habis ini, tapi kita susah untuk menuliskannya di dalam suatu bagan tuh susah. Lah kamu ngatasinnya gimana gitu loh, maksudnya aku sebagai pandangan orang awam nih, orang yang juga kadang mungkin hektik kerja tapi ya malas-malasan juga gitu. Kalau aku pertama harus suka dulu ya. Aku emang dari dulu suka nulis, jadi pikiran kan suka ruwet gitu. Jadi kalau udah dituangin di tulisan gitu udah lega tuh. Jadi aku pelan-pelan kayak bikin kotak-kotak gitu kan, kayak kotak-kotak kalender ini, terus misal tanggal 1 ada acara ini jam segini gitu. Jadi kalau lupa pun kadang aku set di alarm juga, jam ini harus kayak gini, jadi nggak yang terus kelewatan gitu. Oke, itu udah dari SMA atau dari kecil memang udah dibiasakan seperti itu? Kalau nulis sih dari kecil ya. Dari kecil, berarti dulu zaman SD masih sering main nulis diary. Iya, sering gitu. Banget sampai diary tumpuk-tumpuk. Itu aku kebiasa dari kecil ya berarti ya. Oke, ngomongin organisasi nih. Kamu tuh di apa sih? Organisasi bidang apa sih? Dulu sempat di UKM Pilus. Apa itu Pilus? Pusat Informasi dan Layanan Konseling. Pusat Informasi Layanan Konseling itu di kampus? Iya, di kampus. Itu ngapain aja? Jadi kegiatan kita lebih ke sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, kesehatan mental, terus tentang narkoba juga gitu, dan kegiatan konseling juga kita nggak pernah lupa gitu. Konseling ya? Iya. Udah ada, maksudnya udah ada apa sih namanya, katakanlah kayak pasiennya udah, pasien kok kayaknya gimana ya? Klien, oke, kita ngomong haruskan tuh klien. Kalau untuk klien itu mungkin kita baru mulai tahun ini. Oh, baru tahun, berarti itu baru ya Pilus itu? Enggak, udah lama sih, cuman kayak
gebrakannya yang konseling itu baru 2 tahun ini. Jadi sebelumnya kayak cuman terkait kesehatan produksi, kesehatan mental, cuman sekedar pendidikan pelatihan gitu. Tapi untuk pelatihan konselingnya kita baru 2 tahun ini gitu. Baru 2 tahun ini konseling ya? Heeh. Kalau tak lihat-lihat kok kamu memang gebrakannya atau mungkin kegiatannya itu ke arah ke kesehatan manusia itu sendiri. Maksudnya bukan kesehatan manusia, maksudnya berhubungan dengan orang, berhubungan dengan manusia, menyelamatkan satu dengan lainnya, ya ala-ala Avengers lah ya. Iya. Motivasi kamu apa sih untuk masuk ke dunia itu gitu loh? Kadang kan misalkan kita pandangan orang, kita tuh udah capek untuk, kadang kerjaan kita juga udah banyak, ini udah banyak, tapi kamu masih memikirkan orang lain gitu loh. Apa sih yang bikin kamu seperti itu, Dan? Yang bikin aku sampai sekarang juga di BEM kan, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu karena aku tuh ngerasa kita bener-bener harus aware sama masalah kayak gini. Jadi aku sendiri ngerasain kalau kayak gini tuh nggak enak, dan aku tuh perlu bantuan, aku perlu orang lain, aku nggak bisa ngadepin semuanya sendiri. Jadi dengan begitu aku pengen ngebantu orang-orang, kalau aku tahu orang lain tuh juga butuh gitu loh, nggak yang semua orang hidup secara individual, itu nggak mungkin gitu. Jadi kita saling membutuhkan satu sama lain. Jadi itulah yang ngebuat aku pengen ngebantu orang-orang gitu, karena sendiri tuh nggak enak. Mungkin bisa diceritain satu hal, maksudnya yang benar-benar kamu gongnya itu adalah ini waktunya aku untuk menyelamatkan orang lain gitu. Mungkin ada ya, kan kamu tadi ngerasain bahwa aku tuh kalau sendiri tuh nggak enak gitu, pasti ada merasakan satu pengalaman atau satu momen di mana aku kok gini banget ya gitu. Gongnya itu mesti setiap orang kan punya titik terendah di hidupnya. Jujur aku pernah ngerasain titik terendah di hidupku itu, aku bener-bener ngerasa pengen sendiri, aku nggak mau ngapa-ngapain, tapi di satu sisi lain aku juga butuh bantuan gitu. Jadi ada dua sisi, aku pengen sendiri tapi aku butuh orang lain. Jadi intinya adalah aku pengen didengerin gitu. Jadi di situ yang aku pengen, orang-orang tuh juga pengen didengerin kayak aku, sebagaimana aku pengen didengerin juga itu. Jadi emang kesehatan mental itu emang penting banget, karena kalau kita nggak aware sama kesehatan mental kita sendiri atau orang lain, itu akibatnya juga bakal buruk. Oke, kan tadi kamu udah ngomong bahwa itu tuh gak enak, satu tuh gak enak, kedua adalah aku masih curious loh, apakah masalah itu boleh kamu ceritakan atau tidak nih? Maksudnya kan kita nggak tahu ya, cerita orang kan berbeda-beda. Mungkin aku sempat ketemu beberapa orang itu sudut pandang ceritanya itu beda-beda semua, ada yang karena ini, ada yang karena ini, ada yang karena ini, ada yang karena ini. Kalau Donna sendiri ceritanya apa nih? Kalau itu aku kayak ngerasa aku tuh apa-apa tuh salah gitu loh, aku berbuat ini salah, aku mau gitu salah terus. Jadi kayak aku ngerasa aku tuh nggak berharga gitu loh, kayak ngapain sih aku hidup kalau aku tuh nggak berharga gitu, aku nggak ada apa-apa gitu, pencapaian apa yang aku udah capai sama ini gitu. Tapi ya di situ aku kayak ada pengen self harm gitu ya, pengen nyakitin diri sendiri. Sampai gitu. Segitu ya maksudnya? Iya. Itu tekanan keluarga kah atau teman-teman kah atau gimana yang merasa bahwa aku tuh nggak bisa apa-apa? Karena kan tingkat bisanya orang atau tingkat apresiasi orang kan beda-beda. Mungkin dari mana gitu? Sebenarnya kok dari keluarga tuh emang suportif ya, cuman mungkin dari kayak diriku sendiri yang aku terlalu perfeksionis. Jadi orang kalau terlalu perfeksionis itu pengen semuanya tuh sempurna gitu, pengen semuanya nggak ada kesalahan gitu. Jadi aku nganggep kalau ada satu kesalahan yang aku lakuin itu kayak buruk banget buat aku gitu. Virgo ya? Enggak, Aries. Sok zodiak. Oke. Berarti itu malah lebih tolak ukurnya ke diri kamu sendiri ya? Apakah itu karena lihat orang lain? Enggak ya? Maksudnya kan kadang ada tuh yang benchmark orang yang memang aku pengen nih kayak dia nih. Terus apa yang kita lakukan tuh kadang similar sama apa yang dia lakukan. Terus sekarang waktu dia mencoba, dia berhasil dan kita nggak berhasil tuh kita ngerasa insecure ya kalau sekarang. Lah, kata-kata insecure itu cukup rame ya beberapa bulan atau mungkin tahun-tahun ini tuh insecure tinggi banget. Aku insecure gitu. Maksudnya apa yang insecure kan gitu loh? Apa? Insecure kan muncul karena rasa tidak percaya diri ya. Kita nggak percaya diri sama diri sendiri kalau kita tuh sebenarnya bisa gitu. Itu nggak ada hubungannya dengan perfeksionis itu? Ada ya? Ada. Jadi kalau perfeksionis tuh kita anggapannya kita harus sempurna, apa-apa nggak boleh salah gitu. Padahal
kita tuh juga harus sadar gitu, kita tuh manusia, bisa salah, bisa banyak kekurangan gitu. Jadi kita harus percaya sama apa yang kita punya, dan kita nggak bisa bandingin hidup kita sama orang lain. Kita itu ya kita punya kelebihan dan kekurangan sendiri, dan kita harus bisa manfaatin apa yang kita punya. Jadi pada akhirnya adalah setiap ada masalah jangan lupa bersyukur, ya nggak sih? Itu sih maksudnya, apapun yang terjadi ya kamu tuh ingat kalau kamu tuh masih bernafas sampai sekarang itu juga berkah gitu loh. Maksudnya itu bukan suatu hal yang harus kamu sesali, ya nggak sih? Iya, bener banget. Oke. Tadi kan kamu sempat ada kata-kata self harm nih, ya kan? Ada kata-kata self harm nih. Kalau waktu ini agak aku nggak tahu ya cara mengatakan itu dengan halus ya. Cuma kok bisa sampai ke trigger self harm itu awalnya gimana gitu loh? Kan gini loh, maksud kita kadang ketatap meja aja udah sakit gitu loh. Kok sampai kepikiran untuk self harm gitu loh? Itu karena aku ngerasa aku ngerasa bersalah sama diriku sendiri gitu. Kok pengennya tuh menghukum diri sendiri gitu loh. Malah arahnya pengen menghukum diri sendiri. Iya, karena kayak aku ngerasa aku ngelakuin apapun tuh salah, nggak ada yang bener gitu. Jadi aku kayak rasanya pengen menghukum diri sendiri, kamu nggak bisa bener sih gitu. Jadi rasa cinta sama diri sendiri tuh nggak waktu ada. Itu kurang banget, dan aku sadar itu. Jadi tapi untungnya sampai sekarang nggak pernah melakukan itu. Jadi kalau pas ada pikiran terbesit kayak gitu, aku putusin buat nyingkirin benda-benda tajam. Terus habis itu aku milih buat tidur. Ya kalau aku sih gitu sih. Kalau lagi burnout udah matiin tidur. Udah habis itu kelar gitu maksudnya. Udah dihidupin, HP dihidupin, laptop dihidupin, cek lagi itu atau yuk kerja lagi yuk gitu loh. Kalau misalnya karena sampai ada kata-kata buat aku tuh adalah self reward ya. Kalau teman-teman ngomong self reward. Pengen makan apa udah makan aja gitu loh. Pengen apa, pengen kesini, pengen situ, ya udah jalan aja gitu loh, daripada kita melakukan hal-hal yang mungkin konotasinya adalah bisa sampai ke arah melukai diri sendiri, ya nggak sih? Iya, bener banget. Cuma itu timbul. Ini tak balik lagi pertanyaannya karena menurut aku masih penasaran ya. Kok bisa, maksudnya kok otak itu atau sensori itu kan Dona juga di psikologi. Sensori apa yang bisa merangsang itu tuh untuk self harm gitu loh. Kalau misalkan rasa ketertarikan satu sama lain atau nafsu terhadap makanan itu normal gitu loh. Tapi untuk rasa tiba-tiba pengen melukai diri sendiri itu triggernya tuh rasanya kayak gimana ya, Don? Kalau yang aku rasain tuh waktu itu kayak emang dapet stimulus gitu ya. Stimulus itu kayak sesuatu yang ngebuat kita ngelakuin seperti itu. Malah dapet stimulusnya? Iya, stimulusnya tetap dari diri sendiri gitu. Jadi kayak perasaan tadi pengen menghukum diri sendiri. Jadi kan kalau pengen menghukum diri sendiri tuh apa gitu yang bisa dijadiin hukuman gitu. Nah terus rasanya kayaknya kalau abis nyayat tuh enak ya, kayak lega gitu. Sorry sumpah, maksudnya itu karena aku nggak pernah ngalamin, dan maksudnya aku sempat penasaran maksudnya kenapa sih langkah kok nikmatnya udah di mana gitu loh. Ya karena kayak mungkin waktu habis nyayat tuh kayak kita ada perasaan lega gitu loh, udah menghukum diri sendiri kayak gitu. Kayak hukumannya tuh kita udah kena gitu. Oke. Hukumannya udah kena gitu. Iya. Aku speechless ya gitu kan, maksudnya kalau misalkan kata nikmat tadi keluar kayak apanya yang nikmat gitu loh. Kita ketatap apa jatuh aja itu udah sakit loh gitu loh, maksudnya itu udah sakit lah, apalagi itu kita melakukan itu dengan sengaja gitu loh. Tapi di bidang yang kamu tekuni sekarang di kampus itu ada nggak teori tentang itu? Ada. Di psikologi itu tentu banyak teori tentang self harm, tentang ability manusia, terus gimana kita bisa mencintai diri sendiri gitu. Jadi dan syukurnya aku masuk di psikologi karena aku bisa tertahan gitu. Aku nggak melakuin yang hal-hal seperti itu. Jadi cuman kayak terbesit di pikiran aja, tapi habis itu aku sadar kalau itu salah. Aku harus sadar kalau aku manusia, aku punya salah, aku nggak bisa sepenuhnya sempurna. Jadi kalau aku menghukum diriku sendiri dengan cara seperti itu, berarti aku istilahnya nggak sayang sama diriku sendiri. Aku kalau nggak sayang sama diriku sendiri, gimana aku bisa sayang sama orang lain gitu. Aku nggak bisa memperlakukan diriku dengan baik, gimana aku memperlakukan orang lain dengan baik gitu. Oke. Sorry. Kayak ya bukannya ya aku memposisikan bahwa aku tuh orang awam yang mungkin minim sekali untuk informasi tentang seperti itu.
atau bahkan bisa kita bilang kadang tuh pemikiran seperti itu kayak kalau misalkan ya ada salah satu anggota keluarga itu malah ditahan nggak sih, kayak kamu tuh jangan malu-maluin, jangan kayak gitu. Iya nggak sih? Pernah mengalami hal-hal seperti itu atau mungkin ada experience sama temennya atau gimana? Mungkin temen ya. Kalau diri sendiri ya alhamdulillah keluarga emang sering support juga. Kalau temen mungkin kebanyakan tuh lebih nggak mau curhat sama orang tua gitu kan, kayak anggapannya orang tua tuh mesti nyalahin apapun yang kita lakuin gitu. Kalau anak sampai nggak mau cerita sama orang tua, berarti orang tua itu sering defensif sama anaknya, kayak kamu tuh nggak boleh kayak gini, terus kamu nggak kayak gini, kalau apaan sih kesehatan mental, sana sholat, sana ngaji, sana pergi ke kajian gini-gini biar atau ruqyah sekalian gitu. Padahal kesehatan mental itu bukan karena orang kurang beribadah, karena orang yang sering beribadah pun kesehatan mentalnya juga bisa kena gitu. Apakah itu mungkin kita balik ke edukasi lagi kan? Apakah pengaruh dari mungkin kebudayaan kita ya, culture kita tuh berpengaruh besar nggak sih? Pengaruhnya besar banget kalau culture. Iya. Soalnya kalau culture-nya di Indonesia itu kan beda banget sama yang budaya barat ya. Kalau budaya barat itu emang kesehatan mental udah bener-bener mereka aware banget kan. Tapi kalau sekarang tuh ya itu tadi kesehatan mental dianggapnya kayak kurang beribadah, itu sana kayak gini. Padahal itu beda. Dan kita kalau mau ke psikolog atau ke psikiater itu dianggapnya orang gila. Padahal permasalahan orang itu nggak yang gila gitu. Kita depresi aja butuh bantuan, kita butuh orang lain, kita butuh tempat buat cerita kayak gitu. Ya akhirnya karena rasa malu, karena rasa apa, dan bahkan kalau misalnya kita habit-habitnya mungkin orang-orang timur ya, maksudnya dirasani tonggone lah dan sebagainya, itu kan pressure-nya lebih dalam lagi kan. Iya, bener banget. Dan gimana experience tentang itu, kayak itu apakah basically karena budayanya kah, atau memang aslinya kalau misalnya kita mungkin misalkan saya posisikan aku sebagai orang yang mungkin lagi itu depression, aku harus struggle kan, maksudnya harus benar-benar menangkis semua omongan itu dan aku harus sembuh gitu loh. Memang motivasinya itu kah, atau memang banyak orang yang malah banyak lebih down lagi tuh banyak gitu. Edukasi seperti itu kan belum rame kan. Iya, bahkan itu lebih rame edukasi KB daripada edukasi tentang kesehatan mental gitu. Iya. Kalau yang masalah kayak gitu emang permasalahan orang kan beda-beda ya. Dan pertama kita emang harus mencintai diri sendiri. Tapi kalau emang kita belum bisa, kita masih struggle sendiri, kita emang butuh orang lain. Kita izinkan dirimu buat dibantu gitu loh. Jadi kayak aku takut kalau cerita nanti malah ngebebani orang lain, padahal dia juga punya masalah gitu. Ya enggak, kita cuman butuh buat didengar. Orang lain enggak harus ngasih kita saran atau apapun itu. Kita cuman pengen didengar. Jadi biar emosi apapun yang kita rasain itu divalidasi. Kalau emang kita tuh ngerasain itu dan perasaan itu nggak ada yang salah gitu. Itu ya, oke, kita balik banyak ya, masih di budaya kita tuh masih itu tuh hal tabu. Bahkan kalau bisa kita bilang isu tentang mental health, isu tentang self care itu baru keluar mungkin di tahun-tahun 2015-2014 nggak sih, maksudnya belum maksudnya belum ramai banget. Padahal kan kayak misalkan tentang keluarga berencana dan semana kan itu udah jalur zaman-zamannya pembangunan kita tahun era 80-an 90-an udah lama udah itu sudah digaung-gaungkan, iya nggak sih? Iya. Dan akhirnya ini kok tiba-tiba muncul gitu loh, maksudnya tiba-tiba apakah itu peran aktivis kah, atau memang orang-orang yang sekumpulan yang tiba-tiba pernah yang merasa dan akhirnya sadar. Dona ngerti nggak tentang itu, sejarah gimana ceritanya, atau tiba-tiba muncul nih? Kalau tiba-tiba muncul tuh enggak ya, mesti ada pemantik gitu ya yang bisa itu tuh muncul kayak gitu. Jadi lebih ke aktivis. Jadi aktivis yang memang kita perhatian sama kesehatan mental dan kita gebrak itu ke masyarakat biar masyarakat tuh ikut aware. Nah makanya kan kayak mungkin yang sekarang karena pandemi juga ya, itu kan banyak volunteer di volunteer kesehatan mental, dan itu sering di-share di sosmed kayak Instagram gitu. Jadi kayak itu salah satu bentuk gebrakannya kita buat, kan kalau Instagram kan lebih cepat gitu ya nyebarnya. Jadi tentang kesehatan mental tuh apa sih, gini. Terus kan juga
banyak juga kan biro psikologi yang kayak Ibunda atau Relief gitu kan sering banget share di Instagram, jadi orang-orang tuh bisa paham gitu loh, jadi buka Instagram itu juga dapat ilmu gitu. Oke. Aku mau tanya nih, persentase antara laki-laki dan perempuan yang mungkin paling sering kena depression, kena ini, kena dan itu tuh persentasenya lebih banyak mana? Lebih ke perempuan ya. Lebih ke perempuan. Iya. Tapi ada alasannya kenapa perempuan? Karena gini, otaknya laki-laki dan perempuan itu udah dari sananya beda. Jadi sistem otaknya itu udah beda. Kalau laki-laki itu kan lebih logikanya tuh lebih jalan gitu. Tapi kalau perempuan tuh mesti lanjut. Kalau perempuan pasti perasaan dulu yang main gitu, mau ada apapun mesti perasaan dulu yang nyampe. Nah, tapi kalau laki-laki kan masih bisa mikir logis gitu kan. Tapi laki-laki juga nggak dipungkiri buat kena depresi kayak gitu, karena kalau perempuan kan mungkin kalau mau ada apa-apa mesti bisa nangis kan, tapi kalau laki-laki ada yang ngapain sih laki-laki kok nangis gitu, padahal nangis itu manusiawi, mau kamu laki-laki mau kamu perempuan itu silakan gitu, karena itu bentuk emosi gitu, jangan ditahan. Dan karena penahanan emosi itu lama-lama kan emosi bisa meledak gitu istilahnya, dan bom waktu ya. Iya, jadi bom waktu sendiri. Jadi untuk depresinya lebih gampang kena perempuan, cuman dampaknya bisa lebih dalam di laki-laki kayak gitu. Iya, karena laki-laki ditani sampai bertahun-tahun katanya. Iya. Kita ngomongin perempuan nih akhirnya nih. Apakah peran perempuan? Korban perempuan yang kena depresi itu selain dari dirinya sendiri, dari orang lain, ada nggak sih tekanan dari luar yang mungkin bisa mengakibatkan dia seperti itu? Banyak banget kok tekanan dari luar, bahkan tekanan dari diri sendiri itu datang karena tekanan dari luar gitu. Karena ya tadi itu pertama insecure itu paling gampang dirasain sama perempuan. Jadi kayak kok dia lebih cantik sih, dia lebih ini lebih itu, jadi itu jadi pressure sendiri gitu loh buat perempuan. Jadi semua perempuan itu lebih gampang kena seperti itu. Jadi gimana ya bilangnya, kayak kalau laki-laki tuh mesti bisa masih apa sih, aku juga bisa kayak gini sendiri, tapi kalau perempuan tuh lebih yang hatinya tuh lebih kena. Iya, lebih kena gitu loh. Jadi kalau masalah yang kecil pun bahkan bisa jadi besar gara-gara hal sepele gitu. Ada nggak sih tips, mungkin ya ini kita ada belajar nggak tips and trick untuk kita misalkan sebagai kaum laki-laki atau mungkin orang yang mendengarkan ini untuk menghadapi karakter-karakter mungkin wanita yang insekuritasnya itu tinggi banget, yang bener-bener kayak kita tuh sebagai laki-laki tuh kok gantian aku sing salah-salah terus ya gitu loh, maksudnya kita gini salah dan akhirnya kita tuh bingung lah, aku tuh harus gimana harusnya gitu, aku tuh harus mengerti dengan cara apa gitu loh. Kuncinya itu ya komunikasi ya pertama. Jadi entah dari laki-laki atau perempuan, kita harus paham gitu, kok dia kayak gini tuh kenapa gitu. Pasti kan ada latar belakangnya orang bisa bersikap kayak gini gitu, nggak mungkin kan tiba-tiba. Nah, kita harus gali dulu tuh itu kenapa, terus kita harus tahu treatmentnya itu yang dia mau kayak gimana gitu. Jadi kita saling menghargai, terus ngobrolnya yang enak gitu, nggak yang kamu kok kayak gini sih, harusnya nggak kayak gini gitu. Ya kita tuh dalam diri juga tahu ya kita nggak mau kayak gini, cuman apa daya gitu loh, ada sesuatu yang bikin kita tuh jadi bersikap kayak gini, dan kita nggak nuntut kamu buat selalu ada buat kita, tapi tolonglah agak ngerti gitu. Oke, ini curhat ya. Dengar-dengar kayak didengar-dengar itu curhat nih. Ini curhat ya. Memang aku beberapa kali menemui teman atau dan sebaya atau kerabat tuh karakternya seperti itu, Dona. Sampai yang aku pikirkan tuh banyak gitu, tolong gitu. Aku masih ada ini. Ya itu kan pikiran laki-laki ya. Tapi mungkin nggak sih wanita atau katakanlah orang-orang yang terdekat dengan kita tuh paham tentang oh dia tuh sibuk, oh dia tuh ini. Mungkin ya. Mungkin banget. Selama komunikasinya dijalin. Selama komunikasi jalin gitu, ngomong aja kalau aku lagi ada ini nih, aku lagi sibuk kayak gini gitu. Tapi nanti kalau kamu ada
butuh bantuan kamu bisa hubungin aku gitu. Jadi komunikasinya yang enak gitu loh. Jadi kita saling tahu kesibukan satu sama lain apa, terus apa yang kita lakuin kayak gitu. Kalau diajak ngomong, tapi misalkan sampai sekolot-kolotnya ada diajak ngomong tapi dia nggak ada respon sama sekali nih, gimana nih caranya? Kalau sampai nggak ada respon ya mungkin pertama dia lagi banyak pikirannya. Oke, lagi banyak pikiran, terus habis itu mungkin bosen kan bisa banget kan. Jadi kayak kita nyiptain suasana yang enak gitu buat ngobrol gitu, dan topiknya tuh yang bisa menggugah gitu kan. Yang paling susah emang cari topik ya, karena juga kalau orang yang diajak ngomong kurang nyambung, kurang enak, malah yang ngajak ngomongnya blank juga. Malah ngomong itu kayaknya itu masalah setiap mungkin ya, setiap couple yang ada di dunia ini gitu. Iya, bener banget. Aku tadi tak dengar beberapa kali tuh kayaknya kamu aware banget tentang perempuan gitu loh. Iya. Apa sih yang motivasi kamu untuk aware tentang perempuan? Misalkan ini kan dari kamu kan sebagai perempuan nih, ya. Ada hal nggak yang, karena kan tadi kamu udah ada kata-kata itu kan tadi aku tanya orang lain kan. Kalau orang lain, kenapa kamu mau bantu? Tapi kalau misalnya ini konteks ini tak perdalam nih, perempuan. Apa sih di benak kamu yang menangkapkan bahwa aku harus menyelamatkan dia nih, gue harus tolong dia nih gitu loh? Karena gini ya, perempuan tuh sering dipandang sebelah mata. Perempuan dianggap kayak udah kamu kerja di dapur aja, ngapain sih sampai pendidikan yang tinggi-tinggi gitu, nanti gak ada cowok yang mau deketin kamu, nanti minder tuh. Padahal ya semua orang itu punya hak gitu loh, punya hak buat pendidikan yang tinggi, punya hak buat bekerja gitu, tapi tetap kita jangan lupa sama kewajiban gitu loh. Kewajiban tiap orang beda-beda, tapi semua hak manusia itu sama itu. Jadi nggak bisa orang tuh mandang perempuan sebelah mata gitu, nggak bisa. Kita juga punya value, kita bisa menunjukkan kita tuh bisa gitu loh, kita bisa nggapai cita-cita kita, dan kita tuh bukan inferior, bukan di bawah laki-laki kayak seperti itu. Kayaknya ada pengalaman pribadi. Tadi kan maksudnya hal itu kan masih sering tuh di dunia kita, di dunia timur tuh masih banyak terjadi. Bagaimana sudut pandang perempuan, bagaimana orang menilai perempuan itu seperti apa gitu. Bagaimana kamu menghadapi omongan seperti itu? Apakah mau, kita tuh bukan inferior kan? Nggak mungkin kan, dengan otot-ototan nggak mungkin kan. Kamu udah, oh iya, Mbak Dana coret. Kalau ngadepin itu ya kalau dari timur itu lebih ke budaya patriarki ya. Budaya patriarki itu udah kayak mendarah daging banget dari bahkan dari nenek moyang tuh udah kayak laki-laki yang kerja, laki-laki yang seperti ini gitu, perempuan di rumah nggak usah ngapa-ngapain kayak gitu. Padahal kita berhak loh buat kerja gitu, kita berhak buat punya uang sendiri, kita berhak buat menjelajah dunia, buat kemanapun kita berhak kayak gitu. Untuk mencapai itu tuh emang susah gitu loh, karena pandangan orang lain. Kayak kita sebagai perempuan pulang lebih dari jam 9 malam pun mesti dikomen kan, kayak ngapain nih cewek pulang lebih dari jam 9 malam, kerjaannya apaan gitu. Apalagi kalau diantar cowok gitu kan, mungkin pulang jam 11 malam gitu, habis ngapain ini dari pagi sampai malam baru pulang kayak gitu. Padahal ya kita tuh kerja gitu loh. Jadi pandangan orang-orang, bahkan tetangga sendiri yang kadang ngerasani gitu ya. Tetangga ya. Mulutnya sepedas itu. Padahal nggak tahu dia seperti itu tuh kenapa gitu. Jadi kita nggak bisa menilai sesuatu dari satu sudut pandang. Padahal sisi lainnya itu banyak banget yang kita sebenarnya nggak tahu gitu. Oke. Kita ngomongin tadi, misalnya kita bahas siapa yang kamu katakan bahwa kalau di Indonesia tuh bersifat inferior ya. Iya. Dan kayak itunya pakainya konsepnya patriarki banget gitu. Itu apakah bisa jadi pemicu banyaknya pelecehan seksual yang ada di Indonesia? Bener banget. Itu pemicu yang paling banyak. Dona, boleh diminum aja nggak apa-apa. Pemicu yang paling banyak emang dari masalah inferiornya. Jadi kayak laki-laki tuh merasa aku tuh lebih di atas kamu nurut aja sama apa yang aku lakuin gitu. Jadi kamu nggak berhak buat apa ya, buat ngasih aku kayak gini, tapi aku tuh lebih di atas kamu, aku pemimpinmu, kamu harusnya nurut sama aku apapun kayak gitu. Padahal ya kalau kita nggak suka, kita
ngomong aja nggak gitu usah sampai melakukan hal-hal yang ekstrim ya. Nah, tapi kadang ketika kita nolak, ketika kita nggak mau, orang itu nggak terima gitu loh. Kok kamu nggak mau sih, kamu nggak sayang sama aku ya, kayak gitu kan. Ini omongan-omongan muda-mudi itu kalau itu sering gitu terjadi. Omongan muda-mudi itu. Aku sampai kadang kalau misalkan ada temen atau mungkin sahabat dan sebagainya yang mungkin wanita sudah punya pasangan seperti itu, aku sebagai laki-laki aslinya sempat mempertanyakan loh, dia itu laki nggak sih? Kok bisa sampai seperti itu gitu loh. Mikirnya itu seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua adalah, ini cewek kok ia masih mau gitu loh, kok masih bertahan? Mungkin sampai bertahun-tahun kita nggak sekali dua kali dengar kabar atau mungkin rumor, atau kita punya teman sendiri bahkan sampai ekstrim gitu loh. Kayak ya, apa yang kau pikirkan gitu loh? Kalau yang masalah laki-laki itu ya, jadi itu laki-laki nggak sih kayak gitu? Itu karena apa ya? Mungkin karena pikirannya tiap laki-laki kan juga beda ya. Mungkin kayak Raffi nih, pikiran laki-laki kayak gitu tuh pikirannya salah. Tapi menurut laki-laki yang lain kayak gitu tuh, apaan, orang dia pacarku kok, ya terserah aku dong mau ngapain kayak gitu. Ngapain kamu ngatur-ngatur kayak gitu kan. Nah, tapi di sisi lain perempuan kenapa masih bisa bertahan sama laki-laki seperti itu? Karena perempuan itu butuh rasa aman dan nyaman. Mungkin perempuan mungkin dia nemuin rasa nyaman di laki-laki itu, meskipun udah berkali-kali disakitin, tapi dia tetap mengingat gimana sih laki-laki itu ngasih dia kenyamanan kayak gitu. Jadi ya namanya cinta itu buta ya. Jadi kalau udah kemakan cinta itu logisnya hilang gitu. Tapi ketika dia berhasil putus, berhasil keluar dari hubungan yang istilahnya toxic relationship gitu ya, itu dia baru sadar kayak, kok aku bodoh banget sih dulu kok kayak gini gitu. ini sering loh Don. Ini sering loh. Toxic relationship itu tuh sering terjadi di kalangan kita muda-mudi, itu sering banget. Apa sih yang harusnya perempuan lakukan tuh apa gitu? Meskipun ya kamu mau membawa perempuan tuh mayoritas menggunakan perasaan bukan logika gitu. Cuma tolong, maksudnya orang lain yang melihat pun, bahkan kalau orang tuamu tahu pasti akan nangis gitu loh maksudnya. Ini anak aku sayang, aku sekolahin baik-baik, aku fasilitasi, kepegang anak orang kok malah bisa dikata kayak digebukin dan sebagainya gitu loh. Ada nggak sih yang bikin harusnya kamu tuh harus kuat gitu loh, kamu nggak boleh kayak gitu loh? Ada nggak sih Don? Motivasi untuk itu tuh cara menyampaikannya gimana Don? Ada. Jadi perempuan itu meskipun kita lebih menggunakan perasaan, tapi perasaan dan logika itu bisa kerja sama. Aslinya itu bisa kerja sama. Dan laki-laki pun meskipun dia sering pakai logika, tapi perasaan juga bisa kepakai. Jadi emang perasaan dan logika itu sebenarnya dia satu kesatuan, bukan hal yang terpisah. Tuh, jadi pertama yang kita tetap harus mencintai diri sendiri. Kita tahu value kita seperti apa gitu. Apa yang kita nggak suka, kita mau diperlakukan seperti apa, kita harus tahu. Jadi kayak semisal nih pasangan kita lagi misal kayak kasar gitu kan, kita nggak suka dikasarnya, kita bilang aja, kok kamu kasar sih kayak gini. Tapi ketika pasangan kita bilang, ya kan kamu pacarku, ya terserah dong, kalau aku nggak suka kamu kayak gini, ya aku sikapnya kayak gini. Ya kita sebagai perempuan juga harus tahu kalau itu udah bukan bentuk sayang, tapi itu bentuk menuntut. Padahal laki-laki itu istilahnya membimbing. Kalau semisal perempuan salah, oke lah dibimbing gitu, dibimbing dengan cara yang baik, bukan dikasarin atau seperti apa. Itu malah membuat si perempuan itu trauma gitu loh, jadi takut buat istilahnya ngebuka hati lagi gitu. Apalagi perempuan yang udah broken home gitu ya, terus habis itu punya pacar yang abusive kayak gitu, terus jadi dia nggak punya rasa percaya lagi sama yang namanya laki-laki. Itu kan malah bahaya kan, nyangkutnya kemana-mana lagi gitu. Jadi kita harus tahu mana perlakuan yang baik, mana perlakuan yang buruk, apa yang perlakuan dia itu seperti itu masih sayang atau enggak, atau bentuk menuntut gitu. Kita harus bisa bedain itu. Sebagai wanita harus bisa ya, iya. Harus bisa banget. kayak mana gitu loh, kayak gimana ya? Se-ekstrim itu kah gitu loh. Maksudnya kalau misalkan aku pribadi sebagai awam tuh kayak lihat apa sih yang dipikirin gitu. Memang benar yang kamu katakan adalah self love is
salah satu number one ya. Iya. Kamu harus bisa menerima dirimu sendiri, sayang sama dirimu sendiri sebelum kamu bisa menerima orang lain. Bener banget. Karena orang lain mungkin nggak bisa menerima dirimu sendiri juga gitu. Dan mungkin orang lain memperlakukan orang lain dengan buruk juga itu karena dia belum bisa mencintai diri sendirinya juga gitu loh. Dia punya masalah juga dalam dirinya sendiri gitu. Jadi nggak yang terus kita ngejudge dia pelan kayak gini padahal di balik itu mesti juga ada yang bikin dia jadi bersikap kasar, bersikap abusive gitu. Jadi nggak yang terus menjudge langsung seseorang ngelihat dari by cover aja ya. Iya, tapi latar belakangnya kita nggak tahu dia itu seperti apa yang ngebuat dia kayak gitu. Oke. Don, aku bisa lihat dan aku bisa baca sekarang dan setelah kita ketemu setelah sekian lama, kamu benar-benar aktivis perempuan ya. Iya, benar-benar aktivis perempuan. Produk-produk apa sih yang udah kamu? Sorry kok produk kok kayaknya produksi barang kayak konsumsi. Sorry. Apa sih yang udah kamu lakuin untuk menguatkan itu gitu? Kalau kamu aktivis perempuan sendiri kan nggak mungkin tuh. Nggak mungkin. Apa sih yang pernah kamu bikin? Apa bukan membuka organisasi atau gabung dengan organisasi apa gitu? Jujur aku baru tertarik sama isu perempuan ini tuh tahun 2018. Oke, 2018. Iya itu awalnya kan aku ikut Pilus tuh kan. Aku ikut Pilus itu jadi di situ aku kenal tentang kesehatan reproduksi, kesehatan mental gitu. Aku jadi kenal semuanya tentang isu-isu yang ya ampun ternyata tuh banyak banget yang kayak gini gitu. Jadi kayak aku ngebuka pikiran banget gitu loh. Terus dari situ aku kenal sama PKBI. Apa itu? Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Iya, itu yang ada di Jateng, itu di Jembawan itu Kalibanteng. Di situ aku sempat itu ada buka apa ya, oprek organisasi Yosef gitu kan. Apa Yosef itu Youth of ya kayak asosiasi anak muda gitulah. Nah, itu kayak anaknya, jadi di PKB itu ada Pilar juga. Jadi nah Yosef itu anaknya Pilar gitu istilahnya. Nah itu jadi kita kayak sering sosialisasi ke masyarakat tentang kesehatan reproduksi, kesehatan mental gitu. Terus kadang di posyandu juga gitu. Jadi emang kadang juga ngadain kayak pelatihan tentang hal seperti itu. Jadi kita menyampaikan ke masyarakat, kita nggak miskom. Kita emang bener-bener udah dibekali gitu, nggak yang angger ngomong gitu kan, nggak bisa kan kayak gitu. Nah terus dari situ juga jadi kenal sama lembaga-lembaga yang lainnya. Kayak kemarin Pilus sempat kerjasama dengan Dewan Perlindungan Anak dan Perempuan di Jateng, terus kerjasama dengan psikolog, terus jadi kenal sama komunitas-komunitas lain gitu. Jadi kayak aku tuh mikir ternyata banyak banget komunitas yang menggebrak tentang masalah ini gitu, tapi kok dari pemerintah tuh belum ada kayak mendukung kita gitu loh. Belum ada yang kayak bener-bener menyuarakan gitu loh. Kayak RUU PKS itu ya sampai sekarang kan belum disahkan itu kan, padahal itu rame sih RUU PKS. Padahal tuh udah yang urgent banget gitu loh sekarang, masalah pelecehan kayak gitu kan udah banyak banget, harusnya pemerintah ikut bantu. Kenapa nggak cepet disahin gitu loh? Menurut Dona isinya RUU PKS tuh yang harus segera dilegalkan tuh apa? Yang harus segera dilegalin itu lebih ke hukuman pelaku kekerasan seksual. Selama ini belum ada Karena gini, kayak kekerasan seksual, pelecehan seksual itu buktinya tuh nggak cukup kuat. Kalau kayak pembunuhan gitu bukti kan barang kuat ya, barang ada. bukti ada gitu. Tapi kalau pelecehan itu buktinya tuh kayak kurang gitu loh. Padahal kayak misal komenan yang bentuk pelecehan verbal gitu tuh banyak banget, itu bisa jadikan bukti. Tapi kadang yang seperti itu bukan bukti kuat kan. Kadang nggak, itu kan cuma bercanda, ngapain sih dianggap serius gitu. Padahal misal kayak selebgram nih ada yang komen apa itu yang nonjol gitu ya kan. Ya itu apa sih? Omongannya apa sih? Catcalling Iya, gitu ya. catcalling. Catcalling. Itu kan anggap
masyarakat nganggap itu tuh biasa, padahal itu udah masuk ke pelecehan ya. Istilahnya kita sebagai perempuan nggak bisa minta gitu, kita minta ukuran berapa sama Tuhan gitu, nggak bisa kan? Ukuran, iya kan? Iya nggak, kita nggak bisa menentukan spek kita tuh, nggak bisa. Iya, nggak bisa kan? Jadi kayak kita itu mau ukurannya seperti apa, mau itu besar, mau itu kecil, mau seperti apa, itu kita nggak bisa milih, itu yang dikasih Tuhan gitu. Jadi kenapa kayak kamu terus membesar-besarkan hal yang seperti itu, padahal itu udah alami gitu, ada gitu loh, kayak kenapa gitu. Oke. Iya, get calling. Oke. Wow, gitu loh. Pagi-pagi berat ya. Aduh, berat. Kita lama ketemu berat ya kayaknya. Don, aku tuh pernah denger kamu di USM tuh salah satu pentolan aktivis perempuan nih kayaknya. Kan tadi udah ngomong kalau aktivis tuh aja, aku cross check lagi ternyata benar kan, kamu sebagai salah satu pentolan. FV itu apa sih, kok ada banyak kata-kata bahwa FV itu apa sih FV? FP itu forum perempuan. Oh, oke. Bisa dijelasin mungkin Jadi, perempuan tuh gimana? Forum perempuan itu kita mewadahi perempuan. Jadi kayak kalian tuh terlindungi, ada kita. Jadi kalau ada permasalahan kayak misal kamu kena pelecehan seksual atau kekerasan seksual gitu, ada kita gitu. Kita bakal melindungi identitas kalian. Kita nggak bakal ngebuka identitas kayak kalian. Bantuan hukum ya? Iya. Kayak LBH gitu ya? Iya, tapi masih dalam daerah kampus ya, karena kan tetap kita mainnya tetap internal dulu kan, sebelum keluar gitu. Nah, jadi kayak kita membuat perempuan itu tuh aman gitu loh. Ada ini, aku bisa lapor ke FP nih kalau aku ngerasain kayak gini, aku ada pelecehan nih, entah itu pelecehan verbal atau non-verbal. Iya, gitu. Atau langsung fisik. Iya. Bisa dibilang kayak guru BK nggak sih? Kalau dulu kita waktu sekolah kan kalau ada apa-apa ngomongnya sama guru BK nih. Iya. Tapi bener juga, maksudnya kalau di kampus tuh kita nggak tahu kita harus mengadu ke siapa, ya kan? Iya, makanya itu. Jadi Okay. salah satu tujuan dibentuknya FP itu seperti itu. Tapi ini khusus perempuan ya, kita bisa kita perempuan ya. Tapi sebenarnya kalau laki-laki ada masalah gitu, kita juga bisa bantu gitu, karena yang kena pelecehan itu nggak cuma perempuan, laki-laki pun bisa kena. Laki-laki tuh bisa kena. Laki-laki bisa kena pelecehan seksual. Semisal nih ada kayak selebgram atau artis luar negeri gitu ya yang pamerin badannya six pack kayak gitu. Kan kadang ada yang komen nih, "Bang, tiduri aku dong," kayak gini. Itu termasuknya pelecehan seksual juga. Itu kayak juga gitu. termasuk pelecehan iya, seksual. Karena tiduri aku itu, ya kamu siapa, kenal aja enggak gitu loh. Tapi mungkin nganggapnya kayak bercanda gitu ya. Iya. Emang aware-nya orang itu tuh kurang, padahal buat orang yang ngebaca itu yang memang udah aware, apalagi buat yang punya foto itu, kok dia ngomong kayak gininya, kok ngarahnya ke sini gitu, kenapa gitu. Iya, padahal kan sometimes cowok tuh ada mikirnya kita sebagai pada umum, cowok tuh biasa aja rawes, malah dikerjain lah dan sebagainya kan, kadang kan gitu kan, itu otak-otak cowok ya, kita otak-otak cowok. Oke. Kita ngomongin internal nih, berarti dari segi terkecil di internal, di institusi yang kamu mengemban studi sekarang, itu berarti ada, maksudnya kayak kasus pelecehan atau kasus apa tuh ada? Ada, cuman kalau untuk kasus itu aku nggak berani buka ya, soalnya tetap. No. Iya, tapi tetap ada. Tetap ada. Ada gitu. Kalau FP sendiri tuh udah ada achievement belum sih untuk membantu atau mengawal? Ada satu kasus dan dia kawal sampai tuntas tuh ada nggak sih? Kita belum sampai awal itu ya nganu kasus ya, karena kita emang baru berdiri, itu baru masih tahap pengembangan, belum berani ngawal kasus itu. Tapi nih misalkan ada satu case yang kamu tahu adalah teman kamu sendiri nih, apa yang kamu lakukan? Tetap kita bakal bantu. Dan kalau mereka mau mengizinkan dirinya buat dibantu. Oke, notnya adalah mengizinkan dirinya untuk dibantu. Jadi kalau kita nawarin, emang nggak ada orang yang mau dibantu gitu? Ada. Oh, ada. Misal kita nawarin bantuan, enggak, aku bisa ngatasin sendiri. Itu antara malu atau gimana ya mikirnya? Iya. Nah, mungkin kayak antara dia malu, nggak pengen orang lain tahu masalahnya gitu. Padahal dia juga butuh orang lain. Jadi kalau dia nggak mengizinkan dirinya sendiri buat dibantu, ya kita bisa apa? Gitu, kita nggak bisa maksa kan. Kita balik lagi karena kalian mikirnya itu hak mereka masing-masing gitu. Oke. Kalau
kegiatan yang selama ini dari 2018 ya buka ya? Iya. Yang dilakukan sampai sekarang apa nih? Proyek-proyek kecil-kecil atau apa? Sejauh ini karena emang masih pengembangan ya, kita baru ngadain diskusi. Oh, berarti titiknya masih diskusi dulu? Iya, jadi kan diskusi kan nyamain persepsi gitu kan. Kayak kemarin di hari peringatan Hari Wanita Nasional, Internasional atau nasional itu, kita ngadain diskusi tentang perempuan baperan, perempuan berperan. Oh, keren nih, perempuan berperan. Iya. Oke. Bagus. Gimana tuh ceritanya? Jadi tuh di situ diskusinya ngebahas tentang perempuan tuh meskipun baperan, meskipun sering ngebawa perasaan gitu, tapi dia juga bisa berperan gitu, berperan dalam sosial, berperan dalam masalah kepemimpinan, bahwa dia tuh bisa meskipun kadang baperan yang emosional kayak gitu, tapi kita bisa kayak gitu. Oke. Dari hasil diskusi itu apa yang dikeluarkan? Maksudnya, sorry nih, ini bagus untuk diceritakan ya. Maksudnya aku sering banget dari awal misalkan kan panitianya berapa, terus mikir temanya seperti apa, terus kok bisa ketemu baperan dan berperan ya gitu. Terus antusiasme teman-teman yang join waktu itu tuh gimana gitu loh. Jadi panitianya kan dari internalnya FP, ada 5 orang itu, 5 orang kita dalam waktu seminggu nyiapin itu, jadi bener-bener yang cepet banget itu kan. Terus ya udah ngundang dari dekan psikologi aja. Nah terus mikirin temanya tuh satu malam. Iya, satu malam langsung ada bangun candi ya. Satu malam itu ada yang kepikiran gitu. Gimana kalau temanya perempuan berperan gitu, kok kayaknya asik gitu, bagus. Terus dari situ ya udah gini, terus habis itu buka pendaftaran dan syukurnya tuh banyak banget yang suka gitu loh, dan masalah tanya jawab tuh rame gitu. Terus habis itu kan mesti kan ada presensi gitu kan, jadi presensi ditulis kayak kesan terus saran kayak gitu. Nah sarannya tuh banyak, tiap bulan tuh ngadain diskusi kayak gini, terus siapin tema-tema yang bagus lagi kayak gitu, terus narasumbernya jangan satu doang dong kayak gini. Jadi emang di situ tuh kayak seneng banget gitu loh, ternyata antusiasmenya bagus banget. Terus jadi kita semangat gitu loh buat semakin menggebrak gitu. Mungkin nih selama run-through-nya tuh ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang berkesan, atau mungkin kan tadi dia ngomong tuh ada sesi tanya jawab, mulai dari sesi tanya jawabnya tuh ada nggak sih yang buat Dona tuh berkesan buat Dona dan benar-benar kok aku belum pernah mikir ini nih gitu. Kalau pertanyaannya yang kemarin berkesan itu kayak gimana cara menyeimbangkan antara perasaan dan logika. Oke, itu keren tuh. Terus kalau menurut diskusi di sana gimana? Jadi menurut narasumber kita harus tahu kondisinya itu seperti apa, permasalahan yang terjadi apa. Dan kita tuh memfilter gitu loh, di permasalahan itu kita lebih butuh logika atau lebih butuh perasaan. Jadi kalau semisal ada kunci hilang deh, misal kunci hilang, itu kita harusnya lebih pakai yang mana? Kan kita harus lebih pakai yang logika kan, berarti aku harus nyari kuncinya di mana. Nggak mungkin kan kok kita tiba-tiba nangis gitu, kunciku hilang gini. Kunciku hilang, lalu diembo gitu kan. Waduh. Jadi di situ kita juga ngelatih diri sendiri buat bisa ngontrol emosinya kita. Itu kita memfilter. Ini kita harusnya butuhnya logika. Ayo kalau berarti hilang ya dicari kayak gitu. Tapi ketika misal kita kehilangan kucing ya, mungkin kayak kucingnya mati gitu kan, kita lebih butuh perasaan kan. Oke lah, sedih dulu, nangis gitu. Nanti mesti logikanya nanti terserah mau beli lagi atau enggak gitu. Itu memang benar harus tahu momen ya. Oh ini pakai logika, ini pakai perasaan gitu ya. Oke, selama Dona katakanlah di FP nih, sosialisasi udah pernah jalan belum? Sosialisasi belum ya. Berarti Dona malah ikut sosialisasinya di PKBI. Iya. PKBI sama Lupus ya. Lipus. Pilus. Oh, Pilus. Tahu banget Pilus. Berarti lebih ke sana ya? Iya. Berarti ini benar-benar FP itu udah lagi dari tahap pengembangan. Iya, baru tahap pengembangan gitu. Makanya sebenarnya kan aku ditariknya nggak di kementerian. Tapi terus aku pas lihat ada Kementerian Pemberdayaan itu kok aku bidangku di situ dan aku pengen ngembangin itu. Jadi aku langsung pindah
langsung ke kementerian itu, dan emang niatku terjun di situ, aku pengen ngembangin situ, aku pengen menggebrak gitu loh, biar semua orang tuh tahu, biar semua orang tuh ngerasa terlindungi, oh ada ini gitu. Oke. Mungkin nih dari BEM tersendiri, kamu kan dulu backgroundnya BEM ya? Iya. Backgroundnya BEM. Dari BEM tersendiri, teman-teman memberikan support atau memang karep-karepmu lah gitu loh. Kan pasti kan ada yang misalkan orang yang pengen, aku pengen ngembangin ini, ngembangin ini. Yes, mah aku melakukan apa ya? Lah terus, aku ya karepmu gitu. Dan yang apa-apa, ya urusanmu gitu kan. Sometimes kan ada ya, kita realistis aja, nggak 1-2 orang pasti ada yang memikirkan bahwa apaan sih gitu loh. Bahkan teman kita sendiri kan kadang masih meng-underestimate kita loh gitu. Iya, bener. Nah, ada nggak pengalaman seperti itu, kendala-kendala yang Dona hadapin selama pembentukan FV dan waktu mengabdi di BEM di kementerian? Syukur kita nggak ada, semuanya mendukung. Alhamdulillah semuanya mendukung ya. Semuanya mendukung, dan kalau bahkan mereka kayak kita ngadain diskusi kemarin pun mereka ikut nyebar gitu loh. Mereka ikut nyebar infonya ini sampai mana-mana gitu. Jadi terus malah yang anggota BEM yang lainnya juga, aku mau daftar, aku mau ikut kayak gitu. Jadi yang apa ya, kita kalau udah dapet support tuh kayak seneng banget gitu loh. Ada, oh ternyata dari meskipun kita semi otonom di situ tapi tetap bisa gitu loh. Tetap bisa ya. Oke. Kalau dari peserta, kita kan dari segi peserta itu dari Semarang kah atau mungkin dari univ kah atau gimana? Banyak nggak? Kemarin persentase deh. Presentasenya tuh kebanyakan dari internal WSM ya. Dari internal? Iya, cuman ada yang dari kampus lain juga gitu. Berarti ya keberadaan yang luar biasa ya. Perjuangan Ibu Kartini kekinian banget ini, serius. membela itu ya, membela hak perempuan sebagaimana mestinya ya. Di Kartini milenial aku ngobrol sama Kartini milenial, nggak expect sama sekali. Oke, mungkin ada nggak sih kata-kata yang bisa kamu sampaikan, bebas, buat laki-laki atau perempuan yang mungkin hari ini lagi depresi dan pengen banget dibantu tapi mereka mungkin masih merasa aku malu gitu? Buat semuanya, ingat baik-baik kok, kalian itu berharga. Kalian punya nilai diri, kalian berharga, kalian berhak buat menggapai cita-cita kalian, kalian berhak buat beropini, kalian berhak buat menjadi apa yang kalian mau. Gak ada batasan apapun buat kalian menjadi apapun yang kalian mau. Kalian berhak buat berpendidikan tinggi, buat melakukan apapun hobi kalian, itu kalian berhak. Kalian berhak buat disayang, buat dibantu, buat dicintai. Kalian berhak buat dapetin semua itu, dan jangan ngerasa buat sendiri, karena kita tuh ada. Pasti semuanya tuh ada buat kalian, buat dengerin kalian, buat dengerin kalau kesah kalian. Oke, terima kasih Dona waktunya. Sama-sama. Maaf banget ganggu kesibukannya nih. Enggak banget. Oke, see you next. Ya.